Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usi nafsi wa iyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, mukminin mukminat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kesyukuran yang sesungguhnya bahwa Allah masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama saudara kita yang sama-sama kita sayangi untuk mengangkat kebodohan bertolabul ilmi dari dalam diri kita. Karena kata seorang ulama bahwa al-ilmu la ya'tiluhu bi syai'in idza saluhat niyatuhu, bahwa mencari ilmu itu ya, keutamaannya tidak ada yang bisa melebihi manakala niatnya benar. Ketika kemudian seseorang menuntut ilmu dan niatnya benar, maka tidak ada ibadah yang bisa melebihi menuntut ilmu itu. Dikatakan, wa kaifa saluhat niyatuhu, gimana caranya supaya menuntut ilmu itu benar niatnya? Maka dikatakan bahwa ayyan wiyarrajulu yurfa'ul jahlu min nafsih. Caranya adalah dengan meniatkan untuk mengangkat ketidaktahuan atau kebodohan di dalam dirinya. Jadi niat kita berkumpul pada kesempatan yang mulia ini adalah untuk bersama-sama mencari ilmu, untuk bersama-sama mendengarkan nasihat dari Allah di dalam Al-Quran dan mendengarkan nasihat dari Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Maka pada kesempatan yang mulia ini tentunya ya, kita sama-sama mengetahui bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis yang sudah saya sebutkan tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Nah, maka terkadang kita berpikir, wah jelas dong orang menuntut ilmu, dengan ilmunya itu dia akan kemudian mudah menuju ke surga karena dia dengan ilmu. Tapi ternyata saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ternyata di dalam hadis ini man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, itu ternyata ya maksudnya bukan hanya karena ilmu yang didapatkan. Ini sangat penting. Jadi ternyata kita bisa sama-sama duduk di sini. Kita sama-sama mendengarkan. Kita sama-sama mungkin fokus begitu ya. Tetapi ilmu yang didapatkan nanti akan berbeda-beda. Tergantung dengan kecerdasan kita, mohon maaf gitu ya. Tapi ternyata Allah mudahkan jalan menuju ke surga itu bukan karena ilmu yang didapatkannya. Jadi kalimat bihi di dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, itu adalah bukan semata-mata ilmu yang didapatkan, tetapi adalah usahanya ya, usaha kerasnya, pengorbanan waktunya, ya pengorbanan ya semuanya yang dia kemudian korbankan. Dia relakan untuk kemudian tidak istirahat dulu untuk menuntut ilmu. Itulah usaha yang kemudian akan menjadikan seseorang itu dimudahkan jalan menuju ke surga. Jadi di sini ya, berapapun ilmu yang kita dapatkan, siapapun yang menyampaikan, ketika kita niatkan ikhlas karena Allah, kemudian kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu itu, walaupun ilmunya nanti tidak dapat misalnya, mohon maaf ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan berikan kemudahan jalan menuju ke surga. Maka alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini ya, Allah sama-sama menakdirkan kita dengan anugerah terindahnya, yaitu sama-sama untuk duduk bermajelis ilmu, karena majelis yang seperti ini tentunya sangat dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya harapan terbesar adalah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tadi disampaikan ya bahwa materi kita tentang tauhid, ya tauhid. Pada kesempatan yang mulia ini, bagaimana kita membahas dan memahami tentang tauhid yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa at-tauhidu, ya, tauhid itu merupakan ya pokok ataupun akar dari agama kita. Nah, bahwa tauhid yang kemudian menjadi dasar dari Islam yang kita anut ini sangat penting sekali untuk kita fahami. Kenapa? Ini mohon maaf ya, karena tadi sebelum kita sholat Isya ya, kita sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa jamaah bahwa kita kebetulan tinggal di Labuh Baru, Pak, di belakang masjid warna kuning ya, yang Masjid Mujahidin namanya, di belakang situ, baru 3 bulan di situ. Ternyata kalau kemudian kita lihat bahwa yang menginfakkan uangnya itu adalah saudara kita dari orang non gitu ya, bukan dari muslim gitu. Wallahu alam apakah hari ini sudah masuk Islam atau belum begitu ya. Tapi yang jelas ini perlu kita pahami bahwa seseorang itu beribadah kepada Allah, seseorang itu melakukan ibadah bukan hanya baiknya. Infak untuk bikin masjid baik, Pak ya. Tetapi ternyata di dalam ibadah itu bukan hanya baiknya, tetapi benarnya. Nah, ini penting. Ini landasan kita. Bahwa di dalam surat Al-Mulk yang mungkin kita sudah hafal, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang kemudian menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Ya, paling baik. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad bahwa ahsanu amala, baik amalnya itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam beribadah itu tidak cukup hanya ya baik saja, ibadahnya baik begitu ya. Seperti tadi ada saudara kita yang kemudian menginfakkan hartanya tapi tidak didasari dengan tauhid. Dia bukan orang Islam, maka bagaimana hartanya itu apakah bermanfaat bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu ya jawabannya adalah tidak. Ya memang benar dia bermaslahat untuk kaum muslimin. Siapa contoh yang paling real yang bisa kita lihat adalah Abu Thalib. Wah, Abu Thalib itu baik sekali. Yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Thalib ini adalah merupakan saudara dari Abdullah, ya ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib ini adalah orang yang sangat berjasa di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian berdakwah, ya, yang membela ketika Rasul mendapat intimidasi dari orang-orang Quraisy, maka Abu Thalib ini yang berjasa. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'ala, ketika kemudian Abu Thalib ini ya dalam akhir hayatnya ternyata ya Abu Thalib ini tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nggak bisa. Kenapa? Karena ketika Abu Thalib ini dalam kondisi sakratul maut didatangi oleh saudara-saudaranya, apakah kamu ingin meninggalkan ya agama nenek moyang kita? Datang Rasulullah, wahai Abu Thalib, ini adalah perkara yang menentukan. Ya, engkau berada di agama yang hanif ini, agama yang benar ini, atau kemudian mengikuti ya agama kemusyrikan. Maka ternyata ya datang Rasulullah, ya datang Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat. Kemudian setelah itu keluar, datang lagi pamannya, saudara-saudara Abu Thalib. Ternyata di akhir hayatnya Abu Thalib ini tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ya beliau, ya Abu Thalib ini ternyata dikatakan bahwa ya tidak
mengikuti ajaran Rasulullah walaupun membantu dakwah Rasulullah SAW. Inilah pentingnya kalimat tauhid yang kemudian kita akan bahas pada kesempatan yang mulia ini. Maka akidah itu adalah ikatan seseorang kepada Allah. Adapun tauhid itu adalah bagaimana seseorang mengesahkan Allah di dalam ibadahnya tanpa berbuat kesyirikan.